Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kali ini saya akan menyampaikan pendidikan politik umumnya bangsa Indonesia dan khususnya rakyat Bangkalan menjelang pilkada. Pemimpin termasuk presiden, gubernur, bupati, bahkan kades, kepala desa adalah produk politik dari rakyat demokratis. Selama rakyat suaranya bisa dibeli dengan sogokan, maka jangan terlalu mengharap pemimpinnya bersih dari korupsi atau KKN. Oleh karena itu, kepada masyarakat, jadikanlah pilkada Bangkalan sebagai yang luber, langsung, umum, bebas dan rahasia, dan jurdil, jujur dan adil, agar pemilihan di Kabupaten Bangkalan berintegritas, punya harga diri dan kehormatan. Pilihlah calon, paslon, pasangan calon yang berkemampuan dan berkomitmen kuat untuk mensejahterakan rakyat dengan cara meneliti rekam jejaknya. Bukan karena teman akrab, atau karena kelompok, atau karena nasab keturunannya. Jangan. Kali ini kita akan memilih pemimpin tertinggi di level Kabupaten Bangkalan. Memilih paslon bukan karena senang orangnya atau karena nasab, apalagi karena pemberian imbalan money politik. Jangan memilih orang dengan tanda-tanda yang rakus harta atau ambisi jabatan. Ini akan merugikan bangsa kita, terutama masyarakat Bangkalan. Karena berarti kita telah memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mempraktikkan KKN. KKN dalam konotasi yang jelek, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena KKN ada dua macam. Ada yang positif, yaitu kuliah kerja nyata yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan sekitar tahun 1971. Itu dipraktekkan di perguruan tinggi mungkin hanya Jawa Tengah dan Makassar tahun 71. Ada KKN yang maknanya negatif, korupsi, kolusi, nepotisme, yang dicetuskan oleh Bapak Amin Rais ketika menjadi Ketua Perserikatan Muhammadiyah. Jangan memilih paslon yang ada tanda-tandanya rakus harta atau ambisi jabatan, karena gila harta pasti akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Maka kata Rasulullah, ma di'bani ja'i'ani ursila fi wanamin bi absadalaha min hirsil mari alal mali wasyarafi lidinihi. Arti bebasnya, dua serigala kelaparan dilepas di kerumunan domba-domba atau kerumunan kambing tidak lebih merusak daripada ambisi harta seseorang terhadap harta dan kedudukan terhadap agamanya. Mungkin kalau serigala dilepas di kerumunan domba, dia pasti ganas akan memakan mangsanya. Paling ya 2 ekor sudah selesai, dia kenyang akan meninggalkan mangsa. Tetapi manusia yang rakus akan menghalalkan segala cara.
Dan Rasulullah telah menyampaikan di hadis Bukhari 2059, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u bima akhadal malah. Akan datang suatu kondisi atau situasi di mana manusia sudah tidak peduli lagi mengambil harta dengan jalan apapun, baik jalan halal maupun haram. Demikian juga ambisi jabatan. Bisa menempuh semua jalan untuk mendapatkan jabatan. Oleh karena itu Rasulullah tidak semua membolehkan manusia dengan perbedaan sifat dan karakternya. Kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Samurah, Rasulullah mengatakan, la tas'alil imarah. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu mencari jabatan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Karena jika kamu mendapatkan atau diberikan jabatan kedudukan karena minta, kamu akan dibiarkan oleh Allah tanpa hidayah. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tetapi kalau kamu mendapat jabatan karena dukungan dari masyarakat atau karena dorongan dari rakyat, niscaya kamu akan ditolong oleh Allah dengan hidayatnya. Ini hadis muttafaq alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Oleh karena itu percuma kota dikir, kota selawat, desa dikir, desa selawat, kalau siar agama tidak terlihat di masyarakat seperti sholat 5 waktu, sepi dari jamaah, masjid-masjid kosong dari kajian ilmiah, Jumatan baru berisi setelah jam 12 siang. Subhanallah. Ini kenyataan pahit yang bisa kita saksikan di masyarakat. Masyarakat kita, oleh karena itu janganlah mengharap penyakit masyarakat seperti narkoba, judi, pergaulan bebas, baik judi sabung ajam ya, atau judi online akan sirna dari Kabupaten Bangkalan. Bisa diberantas dari bumi dikir dan selawat tadi jika masjid tidak difungsikan sebagaimana mestinya sebagai pusat kegiatan ilmiah dan pendidikan karakter masyarakat. Alladzina amanu wa amilus solihah. Amanu wa amilus solihah. Tidak mungkin masyarakat bisa menjadi soleh kalau masjidnya kosong dari pendidikan agama. Apalagi khutbah-khutbah Jumat hanya disampaikan dengan bahasa Arab, sementara masyarakat tidak ngerti bahasa. Dulu yang namanya khutbah itu adalah pengajian atau ceramah mingguan dari Nabi untuk mendidik masyarakat. Karena masyarakatnya ahli bahasa Arab, disampaikan dengan bahasa Arab. Sangat tidak nyambung kalau sekarang tidak diterjemahkan, hanya dibaca bahasa Arab. Apalagi dalam satu minggu sepi yang namanya kajian keilmian di masjid kita. Karena Nabi dulu membangun manusia dan peradaban bangsa dari masjid. Bahkan Rasulullah ketika hijrah sampai ke Madinah tidak langsung ke tempat tujuan, melainkan membangun di tengah jalan masjid terlebih dulu yang dikenal dengan Masjid Quba. Jadi dari masjid, sehingga Islam ini cepat berkembang di Madinah. Karena standar ilmunya, standar ilmu agama sudah ada, yaitu wahyu Allah. Katalog praktiknya sudah ada, yaitu utusan Allah atau Rasulullah Muhammad SAW. Contoh generasi standar yang sukses meraih ridho Allah dan surganya sudah diabadikan, ada, yaitu sahabat yang difirmankan oleh Allah dalam At-Taubah 100, was-sabiqunal awwalun
minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang pendahulu yang awal-awal masuk Islam, baik dari sahabat muhajirin yang ikut berpindah dari Mekah ke Madinah maupun sahabat Ansor di Madinah yang menerima kedatangan sahabat Ansor, sahabat muhajirin beserta rombongan dari Mekah, lalu oleh beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dipersaudarakan. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang walaupun generasi sekarang yang mengikuti mereka, mengikuti cara beragama, manhaj beragama seperti sahabat muhajirin dan ansor radhiyallahu anhum radu'an, telah dinyatakan dengan bentuk siwat madi. Allah telah meridhai mereka dan mereka kelak akan puas menerima balasan dari Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah telah siapkan surga untuk mereka, khalidina fiha abada, mereka akan kekal abadi di dalam surga. Ini pengabadian langsung dari Allah di dalam Al-Quran, bahwa sahabat muhajirin, sahabat ansor yang agamanya mengikuti manhaj salaf, manhajun nubuwah, yang hilang dari umumnya masyarakat muslim sekarang, yang disebut oleh Nabi, innal islama bada'a wariban wa sayaudu wariban. Islam mula-mula di Mekah asing, padahal Nabi hanya menyampaikan kepada manusia yang pernah diutusi oleh Allah, seperti Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ismail, umat Nabi Ibrahim. Di Mekah itu masih ada, tapi sudah dinyatakan oleh Rasulullah bada'a wariban, mula-mula di Mekah asing, bahkan Rasulullah kemudian diusir. Wa sayaudu wariban, dan Islam manhaj salafnya, manhajun nubuwah, cara beragama Nabi yang sebagai pemimpin sahabat muhajirin dan ansor akan kembali asing. Artinya era jahiliyah akan berulang di masa modern, jahiliyah modern sekarang berulang lagi. Wa innahu ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juriha, kata Rasulullah. Tetapi Islam yang asli, praktek Islam yang murni akan tetap berpusat di dua masjid, Masjid Mekah, Masjid Madinah. Ini saya sampaikan sebagai jawaban dari pertanyaan berikut. Kenapa penataran P4 gagal selama 19 tahun? Dari tahun 1979 sampai 1998. Penataran P4 yang menghabiskan triliunan semua, dan cita-citanya sangat mulia, akan mendidik masyarakat yang berpancasialis, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Artinya bangsa Indonesia yang anti KKN, tetapi gagal. Kenapa? Mengapa reformasi dari tahun 1998 hingga kini 2024 selama 20 tahun juga gagal menghapus KKN? Padahal era reformasi sebenarnya untuk menghapus KKN, kembali ke Pancasila yang asli. Kenapa gagal? Jawabannya itu tadi. Karena di dalam masyarakat Pancasilais sampai sekarang belum ada contoh standar manusia yang benar-benar mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tetapi Islam sudah ada, standar ilmunya ada, katalog prakteknya, contohnya ada, utusan Allah. Dan generasi yang telah berhasil meraih ridho Allah dan surganya pun telah disebutkan tadi, sudah ada. Tinggal kita mencontoh, tinggal kita mengcopy paste kehidupan para
sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebabnya kenapa menghabiskan banyak uang tapi gagal membentuk manusia atau rakyat Indonesia yang kata Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin. Justru sekarang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sekarang justru melampaui batas kewajaran, karena semua rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin, sementara taraf pengetahuan masyarakat jauh ketimpangannya jauh. Bisa sama suaranya profesor dengan orang yang buta huruf, harus memilih presiden. Ini yang disebut dengan demokrasi kebablasan. Sudah tidak murni lagi. Padahal dulu itu sesuai dengan agama Islam. Politik Islam adalah model formatur, yaitu perwakilan. Semua ahlinya duduk di satu tempat untuk memilih pemimpin. Paling tidak ya orang-orang akademisi yang punya kemampuan nalar berpikirnya, tidak seperti orang yang buta huruf menjual sayur harus memilih presiden. Ini yang kita saksikan dan kita rasakan sekarang ini. Jadi Islam Pancasila telah berulang kali dipreteli, yaitu di amandemen, undang-undang pun berulang kali juga dirobah-robah macam-macam, sehingga yang kita rasakan sekarang seperti ini, sulit menghapus KKN. Sebenarnya Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, Undang-Undang 1945. Sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sangat mulia tujuannya. Maka sampai sekarang sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak tercapai-capai karena penderitaan rakyat tidak diwakili oleh wakilnya, tetapi kebahagiaan rakyat diwakili oleh wakilnya yang duduk di kursi empuk ber-AC DPR. Bahkan ada sebagian DPR oknum, kalau tidak boleh saya sebut sebagai secara umum. DPR pun sekarang sudah beralih fungsi, yang seharusnya legislatif, tapi fungsinya merangkap eksekutif sebagai pelaksana dari proyek. Subhanallah. Dalam prakteknya Indonesia tidak menjalankan demokrasi Pancasila murni, melainkan demokrasi sekuler liberal, demokrasi yang memisahkan pendidikan. Jadi seolah-olah pendidikan di madrasah tidak nyambung dengan di masjid. Madrasah berjalan sendiri, masjid berjalan sendiri. Di zaman Nabi justru pusat pendidikan umat itu di masjid. Sembahyangnya begitu, ruk'an sujud. Tarahum ruk'an sujud. Kau lihat mereka para sahabat, banyak ruku, banyak sujud. Itulah kemudian dituntun oleh Allah, diberi hidayah sehingga bisa menghasilkan pemimpin. Sebagai judul tadi, pemimpin adalah produk dari rakyat. Kalau rakyatnya amanu wa amilus solihah, sudah dipastikan Allah akan menganugerahi kita dengan pemimpin yang amanu wa amilus solihah. Liberal artinya seperti tadi, terlalu liberal, bebas, semua berhak memilih. Maka makanan empuk dari para politisi yaitu memberi iming-iming uang, membeli suara rakyat yang tidak tahu apa-apa. Maka yang menang yang beruang. Jangan diharap keadilan akan bisa kita capai kalau sistem pemilihan masih tetap seperti itu. Sistemnya sudah terbangun sebagai sistem korup
transaksional atau bisa disebut politik dagang sapi. Bisa diberi kalau ada imbalannya, bisa meminta kalau ada uangnya. Jadi transaksional politiknya. Faktanya seorang calon DPR atau eksekutif, DPR maupun eksekutif harus mengeluarkan banyak uang lewat 3 jalur. Ini kenyataan pahit sesungguhnya bagi orang yang mengerti, yang melek politik. Sangat disayangkan praktik politik seperti ini, yaitu harus banyak mengeluarkan uang lewat 3 jalur berikut. Pertama, seorang calon DPR maupun eksekutif seperti bupati harus mengeluarkan uang mahar pada partai agar partai mau mencalonkan dirinya. Ada mahar istilahnya. Yang kedua, biaya kampanye, termasuk biaya peraga kampanye, gambar, baliho, banner. Yang ketiga, paslon itu harus mengeluarkan uang membeli suara rakyat. Money politik, nyogok rakyat yang saya singgung tadi, artinya rakyat-rakyat yang tidak tahu apa-apa, yang sedang kesulitan bisa dibeli suaranya, padahal harga suara siapapun rakyat yang memilih sama, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang buta huruf. Maka yang buta huruf, makanan empuk di akar rumput, bisa dibeli suaranya. Maka kita saksikan saja yang duduk di legislatif, eksekutif, kebanyakan, tidak semua, kebanyakan adalah hasil membeli. Maka yang naik justru bukan yang baik-baik, tetapi orang ketika naik di atas, dia akan mencari pengganti uang yang pernah dikeluarkan. Maka jangan diharap bisa jujur, bisa tidak KKN, tidak korupsi. Jauh panggang dari api. Karena mereka telah digeruk uangnya, banyak hutang. Dia akan harus mengembalikan uang yang keluar itu lewat dengan berbagai macam cara. Bisa lewat korupsi, bisa lewat menipu-nipu, lewat kerjasama dengan para pengusaha. Padahal semua itu ancamannya berat. Money politik berat ancamnya. Bisa diancam 3 tahun penjara atau denda 35-36 juta. Tapi itu kenyataan, hanya tinggal undang-undang yang tertulis saja. Kata Rasulullah, la'anallahu ar-rasiya wal murtasiya war rais. Rasulullah ngelaknat. Rasulullah menjauhkan, mendoakan, mudah-mudahan Allah melaknat, yakni dijauhkan dari rahmat Allah orang-orang yang rosi, memberi sogokan, wal murtasi, yang menerima uang sogokan. Kadang-kadang uangnya hanya 50 ribu atau 100 ribu, harus mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Warrois, perantara, tidak memberi sendiri tapi lewat perantara, yang biasanya di akhir-akhir masa pencoblosan, yang populer dengan sebutan serangan fajar. Padahal di Al-Quran disebutkan surat Ali Imran 161, wa ma kana li nabiyyin ayyagullah wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
tidak layak, tidak pantas, tidak mungkin seorang nabi itu korupsi. Siapa saja korupsi uang, artinya bukan haknya, lebih-lebih uang rakyat, kelak akan datang dengan membawa hasil korupsinya. Maka kata Rasulullah, kelak akan banyak orang yang korupsi, memikul beban berat karena korupsinya dulu berat. Bisa sapi, bisa unta, bisa mobil, itu dipikul kelak. Kemudian Allah menyempurnakan, setiap orang balasannya tidak akan terkurangi. Maka kata Rasulullah, ada sebagian orang kelak, ya Rasulullah manggil Rasul karena terlalu berat yang dia pikul. Di hadis Bukhari 3073, ya Rasulullah agisni, minta tolong kepada Rasulullah. Apa jawab Rasul? Fa'akulu, aku akan berkata kelak, la amliku laka syai'a, saya tidak bisa menolong apa-apa terhadap kalian. Waqad ablautukah, karena saya telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan sogok menyogok yang diharamkan adalah memberi uang atau menerima uang dengan melanggar peraturan, baik peraturan agama maupun peraturan pemerintah, wa ulil amri minkum, sehingga yang halal bisa haram atau yang haram bisa halal karena pemberian uang. Itulah sogok yang diharamkan. Kalau ada orang untuk menduduki suatu jabatan dengan syarat katakanlah 10 item, dipenuhi semua persyaratan, kemudian masih dimintai uang, insya Allah itu bukan sogok, hanya membeli pekerjaan. Karena semua persyaratan yang dimaksud sogok di sini tidak memenuhi syarat, melanggar undang-undang seperti money politik tadi, ancamannya kan berat. Tetapi masih berjalan setiap pemilu ini, terjadi serangan fajar, sogok menyogok itu. Oleh karena itu setelah terpilih eksekutif, presiden, gubernur, bupati, camat maupun kepala desa, maka harus bekerja untuk semua, mengabdi kepada semua, melayani semua, dan mengayomi semua. Kenapa? Sebab berlangsungnya pemilu karena partisipasi dari semua. Jadi kalau sudah jadi, jangan berat sebelah hanya karena untuk yang mendukung saja. Itu jaminan ketidakadilan. Yang kelak orang yang pemimpin yang adil kelak akan menerima keteduhan di mahsyar ketika orang semua kepanasan, terik matahari di atas kepala, tapi ada 7 golongan yang kelak akan menerima keteduhan atau terob dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Adil tidak memihak, karena kalau sudah dipilih, dia dipilih untuk menduduki suatu jabatan untuk rakyat semua. Maka jangan sampai rakyat menyeret Anda yang duduk sebagai pemimpin dari pintu surga diarak ke neraka hanya karena ketidakadilan Anda, hanya karena kedzaliman Anda sewaktu berkuasa di dunia. Na'udzubillah. Kata Rasulullah, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, baik rumah tangga, apalagi dalam level yang lebih tinggi. Kita harus mengayomi semuanya. Semua orang akan diminta tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Orang yang memilih mengharap pengayoman dan ingin merasakan kui pembangunan dari pemimpin yang telah dipilih, dipercaya. Siapa memperoleh jabatan lewat cara tidak sah, katakanlah hanya karena sogok menyogok,
dia bisa duduk sebagai DPR maupun bupati atau kepala desa hanya karena suap, maka gajinya setiap bulan, kalau ada gajinya, dia makan uang haram. Anak bininya dia diberi uang haram dengan hasil gajinya setiap bulan. Sesuai dengan presentasinya berapa persen dia menyunggok. 3 penyebab harta haram kan, 1 jenis barangnya yang dijual, kalau seperti narkoba, minuman keras, atau hal-hal yang haram dijual, maka hasilnya juga haram. Ada haram sebab akad. Tadi akad transaksional dalam politik adalah haram. Akadnya haram. Maka uang yang didapat akan haram. Yang ketiga, sebab hak orang lain seperti korupsi. Dana yang seharusnya untuk rakyat seperti BLT, bantuan ya, langsung tunai, raskin. Kalau yang menerima tidak sesuai kriteria, ketentuan, peraturan yang sudah ditetapkan, maka berarti itu tidak adil. Penerima itu adalah penerima hak orang lain, maka dia juga memakan uang haram atau beras haram. Termasuk gratifikasi, terima hadiah karena jabatan, ini tidak boleh. Ya, karena jabatan, kebaikan dari orang lain terima hadiah, padahal dia sudah digaji dengan jabatan tersebut, masih menerima hadiah dari para pengusaha, dari orang yang berkepentingan, kemudian memberi uang. Itu namanya uang gratifikasi. Kata Rasulullah di hadis Ahmad dan Abu Daud, man syafa'a li akhi syafa'atan, siapa menolong saudaranya dengan satu pertolongan, ya, sudah memberi, dia menolong karena jabatannya, ya, fa'uhdiyalahu hadiyatun, kemudian diberi hadiah, faqabilaha, padahal dia sudah menjalankan fungsinya, statusnya sebagai menduduki suatu jabatan, diberi hadiah karena jabatannya, karena tugasnya, masih diterima, faqad utiyah, faqad ataba ban adiman min ababir riba, dia telah memasuki pintu yang besar dari pintu-pintu riba, artinya haram penerimaan itu. Jadi harus bersih. Itulah akhlak Islam. Mari kita renungkan ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi penguasa, Amirul Mukminin, bahkan dikenal Umar bin Abdul Aziz sebagai keturunan dari Sayyidina Umar, khalifah yang kedua. Ketika menjadi pejabat, dia bekerja di ruang kantor, kemudian datanglah putranya. Setelah datang, lampu dimatikan. Kan heran kan, bekerja di ruangan, di ruangan kerjanya, kemudian anaknya masuk, dimatikan lampu. Begitu ditanya, kenapa dimatikan? Karena ini dibeli, minyaknya dibeli dari oleh pemerintah, oleh negara, sedangkan anak saya akan berbincang-bincang, ngomong-ngomong hanya urusan pribadi, maka tidak berhak menikmati lampu karena lampu minyaknya dibeli oleh negara. Subhanallah. Seperti itulah orang yang berhati-hati, karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sendiri-sendiri. Maka harus kita selalu ingat, hidup ini hakikatnya bukan di dunia, tapi di akhirat, di alam barzah, di alam mahsyar, di alam akhirat. Kalau di dunia ini masih banyak tipu-tipunya. Kadang-kadang yang baik justru nampak
menderita. Orang yang tidak baik nampak dari dohirnya bahagia. Bukan sini, sebab sepanjang umur kita hidup di dunia akan diakhiri dengan kematian. Maka di Al-Quran ada isyarah, wa innaha wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan wasilah sabar dan sholat. Sholat itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang meyakini, merasakan, memahami bahwa mereka pasti bertemu dengan Allah kelak dan mereka pasti kembali kepadanya. Jadi orang yang mengingat kematian, mengingat pengadilan Allah yang tidak bisa ditunda lagi dan tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Ini yang harus diingat-ingat oleh para pejabat ini, biar tidak korup, tidak KKN. Semuanya akan kembali. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Kalian tidak akan dibalas kecuali dengan apa? Karena apa yang kalian lakukan. Sekali lagi, dalam alam demokrasi liberal ala Indonesia ini, kita bebas sebenarnya berkampanye, menjaring dukungan untuk paslon tertentu, asalkan tidak menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seperti saya yang telah pernah saya sampaikan, saya membatasi diri atau membuat jarak kepada politik praktis yang punya kepentingan pragmatis, kepentingan duniawi. Dukung-mendukung, saya tidak dalam ranah, tidak dalam kondisi dukung-mendukung. Bahkan semua santri begitu biasanya minta izin kepada saya tetap konsisten mengatakan, saya tidak menyuruh Anda dan tidak akan menghalangi hak saudara itu. Hak Anda sekalian, silahkan sebagai warga negara bebas mencalonkan diri atau dicalonkan, silahkan. Saya ingin menjadi kiai yang kiai murni saja, pengasuh pesantren saja. Oleh karena itu saya tidak ridho kalau saya diseret-seret ke dukung-mendukung politik praktis. Kapasitas saya sebagai pengasuh hanya mendidik masyarakat agar lebih dewasa untuk berpikir, memilih pasangan calon yang berkompeten, yang punya kemampuan, dan rekam jejaknya harus kita baca. Orang itu harus kita baca, lihat sejarahnya seperti apa, teman akrabnya siapa, kelompoknya yang mana. Sebab tidak mungkin orang biasanya kampanye yang bagus-bagus, kalau rekam jejaknya jelek, tidak mungkin bisa berubah. Bahkan lebih parah nanti, sebab jabatan ini memberi kesempatan luas kepada seseorang untuk melakukan apa saja dengan kekuasaannya. Oleh karena itu bacalah teman akrabnya, simaklah sepak terjangnya sebelum dia berkampanye. Kalau kampanye biasanya memang yang manis-manis itu didengar oleh rakyat agar dipilih. Sekali lagi, semua warga negara dengan asas luber, jurdil, diberi hak yang sama, bebas menentukan pilihan masing-masing untuk memilih paslon. Tetapi Muslim sekarang kita dalam kondisi yang digambarkan oleh Nabi. Maka oleh karena itu para santri, terutama para alumni, termasuk yang juga mencalonkan diri dari alumni, ini pesan dari pengasuh. Rasulullah menyampaikan situasi yang sangat berat bagi kita di zaman akhir ini. Hadis riwayat Tirmidzi 2260, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid alal jamri. Nanti
akan sampai situasi yang dialami oleh manusia, yaitu orang sabar untuk mentaati agamanya di saat itu bagaikan memegang bara api. Mon taat pada bi naku apoi naku marde. Marde sorotaku jelas panas. Orang taat di saat itu seperti memegang bara api. Kalau dilepas berarti tidak dipegang. Tapi orang taat deh di zaman seperti setiere sangat sulit ya. Ada kancana. Memang yang berat memang. Padahal yang akan kita pilih kali ini paslon adalah calon penguasa tertinggi di level pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Maka kita harus hati-hati. Jika kita pilih paslon, pasangan calon, bupati, wakil bupati, yang baik dengan membaca indikasi tanda-tandanya, maka kita insya Allah termasuk dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Setiap kebaikan yang dilakukan nanti oleh yang bersangkutan sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai kepala desa, setiap melakukan sesuatu di sana ada saham kita, saham kesolehan. Kita insya Allah akan dapat bagian pahala di catatan amal kita, di buku catatan amal. Sebaliknya, kalau yang kita pilih adalah paslon, pasangan calon yang tidak baik dengan tanda-tandanya seperti tadi, rekam jejaknya memang buruk, teman-temannya, teman akrabnya memang banyak yang penjahat, katakan maling atau pembajingan-bajingan, atau kelompoknya, termasuk kelompoknya yang tidak taat kepada agama, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang sholat katakan, maka setiap sepak terjang atau amalan-amalan yang akan dilakukan oleh paslon tersebut ketika menduduki jabatan, di sana ada saham dosa kita. Setiap perbuatan melanggar hukum, katakan ber-KKN, kita pun akan kejibratan, kita akan kebagian dosanya karena ada saham. Karena pilihan kita dia bisa menduduki, maka termasuk wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan kau dukung. Tadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayo saling tolong. Bantulah kebaikan dan ketakwaan siapapun orangnya, sebab kamu berarti sudah menanamkan jasa kebaikan di sana. Sebaliknya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kau saling mendukung atau kamu memberi dukungan kepada paslon, pasangan calon yang indikasinya kuat akan berbuat KKN, akan berbuat jahat, karena di sana akan ada saham dosa kamu. Tapi intinya karena setiare mengelakoni dosa pada bi long molong areng. Long molong arang kelak akan membakar diri kita sendiri. Kong langkong yang kita dolimi ada rakyat. Kapan kita bisa meminta ampun? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup ampunannya kepada dosa kepada dosa hakul adami. Allah hanya mengampuni dosa terhadap Allah langsung. Kalau bertobat insya Allah diampuni. Tapi dosa terhadap masyarakat yang tidak tahu apa-apa, maka akan sulit. Allah telah menyatakan tidak akan mengampuni dosa hakul adami kecuali yang bersangkutan minta ampun kepada yang didolimi. Bagaimana bisa kita minta ampun kepada masyarakat sebanyak ini, termasuk mencuri aliran listrik sehingga dusana ke masyarakat banyak. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, para pemirsa. Mohon maaf sekiranya ada yang menyinggung perasaan, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Kalau ada kesalahan, itu kesalahan pribadi saya sebagai pengasuh pesantren yang punya banyak keterbatasan. Tetapi kalau ada hikmah yang terkandung di dalamnya, anggaplah itu
petunjuk dari Allah, karena yang saya sampaikan berdasarkan Quran maupun hadis. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.